Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilin Maksipah, SHMH, selaku mediator dalam mediasi pada hari ini. Sebelumnya, apakah Bapak-Bapak sekalian telah mengetahui apa itu prosedur mediasi? Kurang tahu. Ya, kurang begitu paham. Oke, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu prosedur mediasi. Nah, prosedur mediasi ini merupakan penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh saya sebagai mediator. Nah, mediasi ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 bahwa proses mediasi ini harus diupayakan, diwajibkan sebelum melangkah ke acara pengadilan gitu. Nah, untuk itu saya ingin mengetahui atau saya mempersilahkan bapak-bapak sekalian ini untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silakan dari siapa terlebih dahulu? Dari saya dulu. Perkenalkan, nama saya Yuda Adi Nugraha, Bu, selaku penggugat. Oke, Dan perkenalkan, nama saya Aldi Hairul Fikri, selaku tergugat, Bu. Oke, ini berarti Bapak Yuda sebagai penggugat dan Bapak Ali sebagai tergugat. Nah, lalu tentu saja Bapak hadirin sekalian datang ke sini membawa sebuah permasalahan ya. Permasalahan tersebut ingin diselesaikan, maka dari itu saya ingin bapak-bapak sekalian ini menguraikan permasalahan yang terjadi pada bapak-bapak sekalian. Baik, untuk permasalahan tersebut akan diuraikan oleh siapa terlebih dahulu? Oleh saya, Bu. Boleh, oleh Bapak Yuda, silakan. Jadi begini, Bu, permasalahannya. Kan saya sudah tinggal di daerah itu sudah lama ya, Bu. Nah, kebetulan ada Pak Aldi, tetangga baru saya. Rumahnya bersampingan dengan rumah saya. Nah, katanya kan Pak Aldi itu meminta izin lah kepada saya, katanya mau membangun rumah. Ya, mungkin karena takut kebisingan di rumah saya atau mungkin karena terganggu aktivitasnya gitu. Nah, tapi emang kebetulan saya pas pagi itu mau berangkat kerja, Bu. Jadi saya kurang tahu. Nah, permasalahannya ya, Bu, pas datang sore-sore pulang ke rumah kok lihat khususnya bagian genteng-genteng di rumah saya di samping kok pada bececeran, pada rusak ya, Bu. Dan saya lihat juga kok kayaknya rumahnya sampai ke tanah saya gitu. Nah, mungkin seperti itu, Bu, permasalahannya. Oke, untuk Bapak Ali sendiri boleh menguraikan permasalahannya? Iya, emang benar, Bu. Saya itu orang baru di daerah sana itu. Saya soalnya pindahan dari kota. Nah, kalau buat permasalahannya kan itu tentang tanah dan genteng ya. Kalau soal genteng itu saya nggak tahu, kurang tahu. Soalnya kan emang harusnya genteng rusak itu sama tukangnya, Saya nggak tahu. Nah, kalau masalah tanah, kirain tanah itu emang masih milik saya. Berkaitan dengan rumah saya, kirain masih emang milik saya. Jadi saya bangun aja, Bu, ke pinggirnya karena masih ada lahan buat dibangun kayak gitu, Bu. Oke, jadi dapat saya simpulkan bahwa awalnya Bapak Aldi meminta izin ke Bapak Yuda untuk membangun rumah karena takut ada rasa terganggu ya. Lalu untuk permasalahan tanah dan renovasi rumah ini, yang pertama mungkin permasalahan tanah. Bapak Yuda mempermasalahkan terkait tanah karena Bapak Aldi sendiri itu membangun rumah melewati batas dan menjadi membangun rumah ke area tanah milik Bapak Yuda. Ya. Nah, untuk kerusakan genteng mungkin ada beberapa genteng yang rusak akibat renovasi dari rumah Bapak Aldi sendiri. Nah, jadi Bapak Aldi ini tidak tahu bahwa tanah itu milik Bapak Yuda, dikiranya masih milik Bapak Aldi. Jadinya Bapak Aldi ya udah bangun saja rumahnya. Dan untuk permasalahan genteng Bapak Aldi tidak tahu menahu. Itu demikian. Oke. Nah, dari permasalahan tersebut saya menyimpulkan bahwa harus ada beberapa hal yang harus dibuktikan. Yang pertama mungkin pembuktian terkait
tanah. Iya. Karena yang dipermasalahkan, yang pertama kan permasalahan tanah, yang kedua adalah permasalahan tentang bangunan rumah. Untuk tanah mungkin saya ingin bapak-bapak sekalian itu membuktikan dengan akta tanah atau sertifikat tanah, biar bisa dilihat secara langsung batas dan luas tanah ya kepemilikan bapak sekalian. Oke, apakah Bapak Yuda mungkin membawa sertifikat tanahnya? Ya Bu, kebetulan ini juga saya bawa sertifikat tanah. Bisa dicek Bu. Di sini berarti tertulis bahwa luas tanah yang dimiliki oleh Bapak itu 12 kali 20 meter persegi ya, Iya. Bapak. Untuk batasnya sendiri apakah Bapak mengetahuinya? Nah iya Bu, kebetulan kan yang 12 kali 20 meter persegi itu dihitungnya sampai ke batas tanah yang baru dibeli Pak Aldi Bu. Nah saya kira mungkin emang Pak Aldinya tadi kan belum tahu, iya. Nah sebenarnya itu masih tanah saya. Sedangkan tadi kan Pak Aldi belum tahu juga ya. Ya mungkin gitu sih Bu, sampai ke batas tanah yang baru dibeli Pak Aldi. Oke. Tanah saya itu. Berarti dari boleh dilihat oleh Bapak Aldi sendiri bahwa kepemilikan tanah tersebut yang 12 kali 20 meter itu berarti masih kepemilikan Bapak Yuda. Iya. Jadi bagaimana dari tanggapan dari Bapak Aldi sendiri? Kalau ini emang saya baru tahu ya Bu ya. Jadi enaknya gimana tuh? Ada solusinya? Solusinya dari Ibu harus gimana? Nah, untuk solusi dari permasalahan tersebut, saya menawarkan beberapa solusi. Yang pertama, penyelesaian permasalahan melalui jalur kekeluargaan. Yang kedua, jalur hukum. Nah, dari solusi tersebut, Bapak Ali sepakatnya dengan solusi yang mana? Kalau menurut saya pribadi ya Bu, ya kali ya masalah kecil sepele kayak gini dibawa ke jalur hukum rada ribet juga ya. Ya udah kalau kata saya pribadi mah mending jalur kekeluargaan aja Bu. Kayak jalur kekeluargaan. Bagaimana dengan Bapak Yuda? Apakah sepakat melalui jalur kekeluargaan? Ya boleh Bu, saya boleh saja. Jadi permasalahan terkait tanah ini bisa diselesaikan melalui jalur kekeluargaan. Nah, untuk jalur kekeluargaan ini, apakah ada yang ingin disampaikan oleh Bapak Yuda? Mungkin masalah tanah dan beberapa bagian genteng rumah saya Bu, ya mungkin harus saya minta ganti rugi aja gitu Bu. Oke. Untuk itu. Jadi di sini saya akan menyelesaikan terkait tanah terlebih dahulu ya. Kalau misalnya ganti rugi ya terkait tanah, karena memang Bapak Ali telah mengambil beberapa bagian kepemilikan dari Bapak Yuda, ganti ruginya Bapak ingin seperti apa? Nah kan Bu, memang kalau misalkan saya menuntut balik tanah untuk kembali ke saya kan emang susah ya Bu, karena di samping itu Bapak Ali sudah membangun ya Bu. Ya saya juga gimana kalau ambil jalan tengahnya aja gitu Bu, tanah yang udah kan di tanah saya itu yang dibangun oleh Pak Adinya ada beberapa meter ya Bu, 2 meter, sekitar 2 meter. Nah kebetulan kalau misalkan saya pengen ya pengen diuangkan saja gitu Bu, dibelilah gitu. Bagaimana Bapak Aldi terkait tanah tersebut? Bapak Yuda meminta bahwa harus adanya akad jual beli terkait tanah tersebut. Apakah Bapak Aldi bersedia untuk membeli tanah tersebut? No problem. Oke. Oke, berarti Bapak Aldi bersedia. Ya. Nah, sekarang beranjak ke kesepakatan nominal yang akan ditawarkan oleh Bapak Yuda sendiri terkait jual beli tersebut. Bapak Yuda sendiri ingin menominalkan tanah tersebut berapa? Kalau saya mah kan dilihat dari daerah sekitar sini aja ya Bu, kebetulan harga tanah per meter perseginya itu sekitar 2,5 juta ya Bu. Nah kebetulan kan tanah yang dibangun kebetulan oleh Pak Adi sekitar 2 meteran, jadi saya meminta 5 juta saja Bu. Untuk 5 juta tersebut apakah Bapak Aldi bersedia? Itu 5 juta teh udah sama kenteng apa masih dana? Nah, iya, karena
penyelesaian di sini itu masih terkait dengan tanah. Jadi berarti belum terkait dengan permasalahan genting Roma. Oh, berarti 5 juta masih tanah doang. Iya, betul. Oke, saya setuju. Oke, berarti setuju ya terkait kesepakatan ini, terkait permasalahan tanah ini, bahwa kesepakatannya jalan keluarnya adalah Bapak Yuda menyetujui jalur kekeluargaan dengan syarat melakukan jual beli terhadap tanah tersebut dengan nominal uang 5 juta rupiah. Oke, setuju untuk kedua belah pihak. Bapak Yuda bagaimana? Yes. Oke, Bapak Aldi? Setuju. Oke, setuju. Kita beranjak ke permasalahan yang kedua terkait genteng rumah atau bangunan yang rusak akibat renovasi rumah dari Bapak Aldi. Nah, untuk penyelesaian tersebut, di sini saya menawarkan beberapa solusi, sama seperti tadi. Solusinya adalah ganti rugi sebagaimana yang ditetapkan dalam pasal 1365 KUH Perdata, bahwa ganti rugi itu ada bisa berbentuk uang ataupun kembali seperti semula. Nah, untuk ganti rugi, apakah Bapak Yuda ingin ganti rugi berbentuk apa? Ya kebetulan tadi sudah tanah juga kan sama uangnya Bu. Gimana kalau ya sepaket aja gitu, sama uangnya aja, genteng juga. Oke, berarti Bapak Yuda ingin ganti rugi berbentuk uang saja. Apakah Bapak Aldi menyetujui hal tersebut? Oh, Bapak Yuda meminta berbentuk uang ya Bu ya? Iya. Berapa tuh? Belum disebutin nominalnya? Iya. Jadi Bapak Yuda ingin ganti rugi berapa rupiah? Ya mungkin sekitar 500.000 Bu. Gimana? 500.000 Bapak Ali? Oh, jadi Pak Yuda minta 500.000 Bu? Iya. Bentar dulu, saya di sini mau nanya, kurang tahu si genteng yang rusak gara-gara renovasi rumah saya itu berapa genteng yang rusak gitu? Kenapa minta 500.000? Coba Ibu tanyain dulu ke Pak Yuda, hitung bareng-bareng kan biar enak, baru bisa tentuin harga dulu. Oke, jadi dari Bapak Ali sendiri bahwa beliau dengan 500.000 tersebut ingin dibuktikan kenapa bisa jadi 500.000. Apakah Bapak Yuda bisa membuktikan bahwa nominal tersebut sudah pas untuk dijadikan ganti rugi? Iya. Kan 500 itu Bu untuk salah satunya menyewakan tukang, 2 tukang, dan juga untuk memberi makan tukang, dan juga untuk menggaji si tukangnya itu Bu, dan juga membeli genteng khususnya karena ada 15 gitu Ibu, 15 genteng yang rusak dan kayu gentengnya gitu. Oke, jadi 500.000 tersebut sudah ikut tukang, beli genteng, memberi upah dan lain-lain. Jadi bagaimana untuk 500.000? Ya sebenarnya ke masalah nominal itu yang saya masalahkan itu kan tadi emang kejujuran. Kita tahu kan saya berapa, kenapa genteng itu bisa 500.000. Nah kalau jelas kayak gini ya oke, setuju saya. Oke, berarti setuju tentang permasalahan genteng ini, maka akan diganti rugi dengan berbentuk nominal uang sekitar 500.000 rupiah. Nah, mungkin saya akan rincikan dengan solusi yang tadi, bahwa yang permasalahan tanahnya juga diselesaikan dengan akad jual beli dengan harga 2 meter itu per 5 juta ya, 5 juta. Lalu kerusakan genteng itu dengan ganti rugi uang sebesar 500.000, jadi semuanya 5.500.000. Nah, hal ini saya akan catat dan mungkin saya akan memberikan pilihan kepada Bapak sekalian, apakah kesepakatan perdamaian ini akan disepakati oleh masing-masing pihak atau nanti akan ada penguatan dari hakim untuk kekuatan kesepakatan perdamaian ini. Bagaimana dengan Bapak Yuda terlebih dahulu? Apakah mau bagaimana? Kalau saya mah ya biar gak ribet ya Bu, ya langsung aja yang tadi Bu, secara sistem kekeluargaan dan perdamaian aja gitu. Nah, jadi perdamaiannya mau dikuatkan melalui majelis hakim dan dikeluarkan akta perdamaian dari hakim, atau
nanti saja masing-masing jadi di luar pengadilan tanpa nanti adanya akta penguatan. Jadi kalau misalnya nanti masing-masing itu kalau ada permasalahan lagi atau dari salah satunya wan prestasi, maka akan diajukan lagi gugatan. Kalau misalnya melalui akta perdamaian, nanti bisa langsung dieksekusi wan prestasinya itu seperti apa. Jadi mau yang mana? Oh iya, itu Bu, kalau biar jelas ya, yang pakai akta perdamaian dikuatkan yang sama hakim aja gitu. Oke, dari Bapak Yuda mungkin pengennya dikeluarkan akta perdamaian Iya. biar kesepakatan tersebut kuat. Iya. Lalu dari Bapak Aldi, Ya, mending kayak gitu saja, mengikuti saja. oke, saya berarti Bapak Aldi mengikuti apa yang dikatakan oleh Bapak Yuda. Iya. Nah, oke, mungkin permasalahan terkait tanah, terkait bangunan sudah selesai, sudah Ya. ditemukan kesepakatan dan kesepakatannya akan diaktakan melalui majelis hakim. Maka dari itu saya berterima kasih kepada bapak-bapak sekalian telah mempercayai saya sebagai mediator untuk mencari jalan keluar dari permasalahan bapak-bapak yang bapak-bapak rasakan. Semoga bapak-bapak berkenan dengan solusi tersebut dan mohon maaf apabila dari perkataan saya menyinggung atau menyudutkan bapak-bapak sekalian. Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.